Itu bertanya Pak Suharto ke beliau, Pak Arun, yo, ada ndak Kabupaten Nalaweh di Sumatera Barat tu? Ada. Kabupaten mana? Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Itu bisa kita jadikan 3, Pak. Maka dibagi 3 lah kabupaten itu. Yang pertama Kota Sawah Lunto, yang kedua Kabupaten Sijunjuang, dan ketiga Kabupaten Darmasraya. Amang ko Darmasraya namanya karena sinan ndak orang Minang sedo, banyak orang Trans. Amang ko nanado di sinan tu udah cie emas cie Darmasraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yufafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Seberang Palinggam beserta seluruh bapak-bapak yang terlibat telah menjual dirinya kepada Allah, mengurus masjid ini secara fisik dan juga mengimarahkan dengan berbagai kegiatan Islam, sehingga dalam masa yang sudah cukup lama, ketika masih muda saya wirid rutin ke sini, tapi mungkin sudah lebih 30 tahun tidak ada datang lagi. Kalau saya tidak salah, wirid kita di sini dulu juga Rabu malam, ya kan? Tapi mungkin lebih mati orang menengah wirid dulu, ya kan? Nurus Sabah itu dijapui ambo Depak Bagindo Ali. Ada dulu garin di sana namanya Siam Tunyinyi. Kata orang lah meninggal. Kemudian Buya kita yang berdomisili di sini, Buya Muslim Nur, juga sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, saya dapat ke sini lagi, semuanya sudah berubah. Masjid lama tidak ada lagi, sehingga ambo lupa tadi. Kira namanya berbuik di tepi petang air sekadang-kadang. Masjid Darussalam. Ambo doakan ibu-ibu, bapak-bapak dan memasukkan saham, sehingga masjid tercantik seperti ini ada di Seberang Palinggam. Ambo doa orang Seberang Palinggam go,
masuk surga sana. Amin. Ya Rabbal. Lai sehat ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau dulu saya sekarang ke sini umur 30-an, sekarang umur saya sudah 70-an. 73 tahun. Kini tanggal berapa ke? Tanggal 8 balik lah 73 tahun 8 hari. Ambo lahir tanggal 10 Juni tahun 1952. Dengan Hijriah saya lahir 27 Zulhijjah hari Ahad tahun 1372. Jadi kalau dengan Hijriah usia saya sekarang sudah 75 tahun. Nah, jo Masehi nyopa muda awak. Di Masehi 72 baru. Di Hijriah lah 75. Jadi kalau ada suami ibu sagai amboko meninggalnya bisu, jangan menangis jo. Iya kan? Baca saya doa le orang lepas tu mati je tu. Karena laga. Ustaz lah patut yo mati tu. Alah, kemana kawan-kawan mula bos abu yang tadi lah meninggal. Iya kan? Tapi baman ko alun yo, alun tibu ajal. Kemudian ibu-ibu saja awirit direkam masuk video ko, keluar di YouTube, itu orang-orang Minang nan merantau jauh tak kajui-kajuinya. Sehingga ambolah sampai kama-kamanya wirid. Alhamdulillah. Iko ada orang nan kama undang ke Jepang. Besok ko didului jo Zoom lo. Nyodang aja di orang Minang di Jepang tu melalui Zoom. Besok kami undang Pak Ustaz ke sini lain insyaAllah. Doanya ambo sehat ya Bu. Supaya sampai ambo ke Jepang. Malam ini ke sebarang Pelinggam. Ya kan? Ambo doa ibu-ibu bapak sehat. Rumah tangga sakinah. Anak na laki-laki jadi anak saleh. Nan padusi jadi anak salehah. Semua anak-anak kita yang bernasyid tadi, saya doakan jadi anak salehah semua. Cucu-cucuku remaja yang menghibur kita tadi, juga semuanya menjadi anak salehah. Ibu-ibu yang tidak kalah pentingnya sebagai bunda kandung, juga melantunkan lagu Bismillah. Semoga dengan Bismillah, ibu-ibu tidak carai jo suami. Dengan Bismillah, bertambah jua anak. Dengan Bismillah batukuk jua rasaki. Dengan Bismillah salamat sadonyo orang sebarang Pelinggam. Amin. Malam kini mandanga judul dari anak ambo protokol tadi, kita menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Kenapa menyambut? Karena bulan Zulhijjah alun Nabi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk apa diperingati tahun baru Hijriah kok? Itu nan tahun Islam. Tapi bana kita memperingatinya. Ya kan? Karena memang, karena ada Nabi mengalami masa-masa paceklik, masa-masa tersiksa dari kafir Quraisy, sehingga Nabi itu hijrah. Dengan hijrah itu Nabi menang. Maka dipilihlah tahun Islam itu disusun di zaman Khalifah Umar bin Khattab, maka namanya diberi Hijriah. Sebenarnya ada 3 usulan. Kok itu banyak Umar, kata orang ke Khalifah Umar. Khalifah Umar itu luar biasa Bu. Gagah berani kerana mana? Jangankan manusia, iblis setakut Umar tu. Kalau Umar tu datang dari seberang pegalangan, ya kan? Kemudian iblis datang dari seberang padang, kalalu tepi jalan gua. Hanya minda capek ke pemancongan. Baman ko mainda kecek kawannya. Ndak lantih dengan dia bertamu jo Umar tu. Jadi iblis mainda jo Umar bikatab tu. Tapi kalau Umar palinggam nya turui-turui ini bilis sosial malam.
Itulah Umar bin Khattab. Kalau kita namakan tahun Islam itu tahun nubuah, kita hitung sajak Nabi diangkat jadi Rasul. Di Umar bin Khattab nyocatat jadi. Atau ada orang nama usulkan komunitas remaja. Komunitas ibu-ibu loh. Dan tadi bapak-bapak, kami lain loh Pak Khalifah. Kita agih nama tahun Islam tu tahun miladiah. Kita hitung saja Nabi lahir je. Milad, maulid. Dicatat loh di Khalifah. Supaya hati orang nama usul tu senang. Tak nyobantah dah. Tu beko komunitas remaja leh. Tentu anak-anakmu boleh lo kami mausul Pak Khalifah, boleh. Tapi kami nan mudo ke Pak ati gadang barabu kambang diambuh gambuang di sok kampi. Kok tinggi tabau di rueh gadang tabau di dagiang. Pengalaman kami alumbara, lai boleh kami mausul. Kata Umar menyenangkan hati remaja tu, memang seperti kalian konan kami aroan. Orang gaya-gaya kau angoknya lah sasak menyebut nasi lah haji. Ya kan? Nasi dingin nyambui je. Kan itu orang gaya banyak. Nyolah jale memacik nasi dingin sepiriang. Jadi memang mudo-mudo serupa kalian konan kami arokkan. Apa usul kalian? Kami mengusulkan agar tahun Islam itu diberi nama tahun Hijriah. Untuk sementara dulu, kira-kira nama yang ditetapkan tahun Islam tu, tahun miladiah, tahun nubuah, atau tahun Hijriah. Hijriah kan? Jadi usul nan mudo kau didengar. Ya kan? Tapi apa kata Umar menyenangkan bapak-bapak? Usul bapak tadi tidak ada salah, betul. Kok kita lagi namanya tahun nubuah rancak. Usul ibu-ibu rancak mana? Kok kita lagi nama tahun miladiah ndak ba'a. Tapi diindang ditampi tarikh dipilih hatta cie-cie. Ternyata yang paling tepat itu usul anak muda awak. Ambo uji lah nyolo. Apa dasar kalian mausulkan tahun Hijriah? Kata anak muda tu, kalau kita lagi nama tahun miladiah, ketika Nabi lahir, negari awak ko penuh dengan orang jahiliyah. Anak-anak perempuan dibunuh ketika lahir. Belum ada kemajuan, kemakmuran, kemaslahatan di negeri kita ini. Perempuannya juga melakukan tawaf di Ka'bah dengan laki-laki, tapi bertelanjang. Di sekeliling Ka'bah ini dibuat patung. Jadi kurang tapik ketika Nabi lahir itu merajalela orang jahili. Kalau tahun nubuah dia gia nama, ketika Nabi diangkat jadi Rasul, itu banyak orang yang menantang beliau. Sehingga Nabi itu dari Al-Amin, ya kan, ditukar gelarnya Al-Kazab oleh orang kafir. Jadi kalau dia gia nama tahun Hijriah, tu sadang tapik pasang bola pukuh do balik matahari di tengah bana tulang punggung diimbau banamo disabui bagalat. Kenapa? Karena setelah Nabi hijrahlah Islam itu berkembang sampai ke Romawi, sampai ke Bizantium, sampai ke Syria, sampai ke Spanyol. Dahulu namanya Spanyol itu apa? Anak muda Spanyol tu namanya dulu. Apa namanya? Tidak ada yang tahu. Pemain bola dan Santiang tu siapa? Siapa namanya? Tentu saudanya. Padahal itu kapi saudanya. Jadi apa nama Spanyol dulu? Ibu-ibu yang sekolah di pesantren. Andalusia. Apa namanya dulu? Ketika bernama Andalusia itu orang Spanyol beragama Islam selama 900 tahun. Jadi bukan alun-nado Islam itu di barat, Bu. Inggris dulu pernah 1000 tahun. Kemudian hilang Islam di sini balik. Amunan khawatir kok di Indonesia kok hilang Islam.
Sebab orang Islam, orang awak kau lah banyak dayus gini. Nyopa dia orang bersalawat di gereja. Ya enggak? Kalian cari apa di TV? Kalau ada orang tak mencari atau tak tahu, tu randah nanti ni mah. Ya kan? Tak tahu saya nanti terjadi di negara awak. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi kapan Islam sampai ke Pelinggan, ke seorang Pelinggan? Setelah Nabi hijrah sampai ke negara awak. Itu tandanya hijrah itu membawa kemenangan. Ya kan? Maka dia lah tahun Islam ko namanya tahun Hijriah. Tapi kalau nama-nama bulannya lah ada sejak Nabi Adam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah ada sejak Nabi Adam. Tahunnya disusun di zaman Khalifah Umar. Itu mengko sampai kini umurnya baru 1446. Sedangkan tahun Masehi lah 2025. Karena disusunnya di zaman Khalifah Umar, tidak di zaman Nabi. Ya kan? Kalau Masehi sajak kelahiran Nabi Isa. Bu, ibu layadonan tahu kelahiran ibu Jo Hijriah. Jo Hijriah. Kalau lahir ku indah aja nanya deh. Lahir atau enggak? Ambo indak lo tahu dulu lo. Tapi ambo cari. Mudah mencarinya nyo. Jawab Android tu. Kalau apa ibu apa Android tak pandai mencari tahun kelahiran jo itu doh, campaan salah apa tu. Ya kan? Sebab di dalam banyak kaum muslimin aplikasinya harus dipelajari sadonya. Sedang mencari orang jando bisa ada apa tu. Saya beranak satu mas, kami cerai mati je. WA saya di sudut dekat panah. Kalau mas serius, saya hendak mencari yang kaya. Sagai Ustaz Istawardi gaya jadi je. Untuk dicari Pak Ustaz, karena tahun Hijriah, tahun Islam. Ambo lah basuh dia ambo. Tanggal 27 Zulhijjah ambo lah ye. Tahun 1372. Jadi usahakanlah mencari. Tapi kalau tahun Masehinya tahu. Adulah wak yo tahun Masehi kau ndak lo tahu dah Pak. Apa bilo lah ya Pak agak seladang gampu perang panjang je. Gampu perang panjang tahun 26. Tapi tanggal bara hari apa? Iya kan? Adulah orang nanggai dari itu. Engku bilo lah ya. Hari Kalam. Hari Kalam tu tahun 1901. Tu gerhana matahari total samojo malam ko siang. Sehingga jawi kabau malanguh. Karenanya di dare hari tiba-tiba sema malam. Itu tahun 1901 itu. Iya kan? Jadi kita carilah. Kalau nak pandai ibu-ibu mencari anak-anak muda, anak-anak gadis awak, tahu jawab itu sadonya tu. Tolong carikan lahir kakek, lahir nenek dengan Hijriah. Karena jadi kebanggaan bagi kita. Itu tahun Islam. Sudah tu alai, kau usulam bawa aku lemu. Ibu-ibu muda, kalau umur 50 ke bawah, tu anak ambo tu mah. Ibu-ibu nalah bersuami umur 50 ke bawah tu anak mut. Kalau nanti ananda baminantu pulo, ya kan? Kama magi sore undangan. Abuik lo tanggal Hijriahnya. Di samping kita membuat tanggal Masehi. Kemudian lahir cucu. Catat lahirnya jo Hijriah karena Hijriah tahun Islam. Ya kan? Karena hijrah membawa hijrah tu apa bu? Bahasa awaknya hijrah pindah. Orangnya di rumah bini baru saya, hanya tinggal bini lama. Atau hijrahnya namanya. Hijrah dari bini lama ke bini baru. Itu napa ayam tu.
Ya kan? Bini lama sadang maram nyo tinggal. Nyo cari lo bini baru nama kilek bulu. Itulah apa Ada ndak di seorang pelinggam ke orang situ? Itulah apa ayam. Tapi pindah tu tetap namanya Bu, ketika Menteri Tenaga Kerja Bapak Harun Zain itu bertanya Pak Suharto ke beliau, Pak Harun, yo, ada ndak Kabupaten Nalaweh di Sumatera Barat tu? Ada. Kabupaten Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Itu bisa kita jadikan 3, Pak. Maka dibagi 3 lah kabupaten itu. Yang pertama Kota Sawah Lunto, yang kedua Kabupaten Sijunjuang, dan ketiga Kabupaten Darmasraya. Amang ko Darmasraya namanya karena sinan ndak orang Minang sedo, banyak orang trans. Amang ko nanado di sinan tu udah cie mas cie Darmasraya. Itu kabupatennya. Jadi kalau saya ngaji ke Sitiong 1, Sitiong 2, Sitiong 3, itu banyak sinan orang Jawa, tapi lah santiang bakso Minang. Cuma tahu Jawa, bahasa orang Jawa, lidahnya tagak, dadak tu dia tatak. Tatak. Iya kan? Itu dia. Jadi ibu-ibu orang Jawa nan pindah ke Darmasraya itu namanya hijrah. Bu, kayo-kayonya bu. Bab itu, diagih dulu dek pemerintah rumah semi permanen. Kemudian tanah 2 hektar seorang. Diagih pitih 2 juta. Diagih anak sawit. Ya kan? Sekarang mereka sudah kaya-kaya karena sawitnya itu berkembang dan berbuah terus. Jadi hijrah itu membawa kemenangan. Kalau hijrahnya positif. Di kalau ada anak ibu-ibu lalapenyo sekolah, ambo ka marantau ke Inggris pailana. Agi pantun je. Karatau madang di ulu, babuah babungo balun, marantau lawaang daulu di rumah paguno balun. Iya kan? Ambo lah ibu kan dake ambo konya dari Baso Bukit Tinggi ke Padang. Ade ambo hijrah. Manga karajo ambo di Baso tu dulu, menyabian rumpui kudo, menerima upah menyabi padi. Kalau cuiko taruh tidak bisa kodo kecil hati ambo harus hijrah. Ambo tinggalan Baso tu pai ambo ke Padang. Ndak sampai ke sebulan menganggur do, dapat kerja di PT Armat. Pabrik rotan yo manau ka. Jadi di PT Armat tu kadang hati kerja cie masin tu awak sepasang padusi cie laki-laki cie. Armat tu kepanjangannya Andalas Rotan Manufacture. Dan punya Jerman, manajer-manajernya Cino. Kulinya awak. Jadi awak kau tetap jadi kuli saja dulu, Pak. Ya kan? Jadi para jemaah di kami ubah artinya Armat tu ndak Andalas Rotan Manufacture. Suai jo PT Armat, PT itu pusat dan tempat. Armat anak remaja memadu asmara cinta. Sudah mau kerajo duduk-duduk di lapau. Kata orang lapau, yuang, waang yu orang dari, iyo pak, umur 22 baru tu. Ya kan, abu ko tabat. Kalau kini abu ko ndak ada lagi. Cincin nintan berpamato agih bacala ameh putih tandonyo ristawardi lah tuo kapalo lah botak janggui lah putih. Aka dulu ndak berdeko kalau, ya kan? Ndak lama rotan tu juang habis macam. Kini ada orang di gudang ko menerima kerajo di gudang semen. Amuhang kerajo. Awak ndak bapaneh do pi kerajo barek. Jadi pak, diterima lambo kerajo di gudang. Indak bates do. Tesnya kerajo sebulan dulu baru buat surat lamaran. Bamang kau dahulu kerajo pak. Baik kau ndak talok dang kerajo. Kau percuma saya membuat lamaran.
Bab itu Pak, wa amang ke semen selama 8 jam 380 karuang. Sehingga sudah kerajo 8 jam tu Bu, ndak pandai mau mengong dah. Ristawardi je orang, ndak bisa itu sedang. Ristawardi je. Tagang liye kong. Tapi itu sepakannya. Sudah itulah biasa sekali. Akhirnya saya bekerja di PT Semen Padang itu 35 tahun. Jolongnya bagian kepala ke semen, akhirnya saya jadi kepala juga. Kepala urusan konseling rohani. Karena ambo dek pandai berceramah ko, ijazah sekolah agama ado, dipindahan dari pabrik kakan tua. Ya kan? Jadi kalau ada anak iyayen dan jadi garin di musaji, kami Allah bawi sudah buya, iyo jem alhamdulillah beranilai 3,5 buya. Masuk kerja di naruang tu cik buya. Indah ado indah ruang menerima sarjana iyayen dona. Buya apa man kau bisa masuk? Cik ambo uren mangkek simin tadi lai. Iya kan? Jadi dalam hidup ko kalau kan naik ke rumah nan tinggi, naik janjang. Naik janjang tu dia teh tu bawah. Di bawah dulu dari anak janjang cie naik dulu. Kalau langsung saya anak janjang ko salapan, kaki anak nan di bawah dia anak janjang nan pertama, dilangkahi saya 7 anak janjang. Tu cabiak kerempang Sarawaknya. Yo pada. Jadi bansuan alhamdulillah banyak nikmat yang saya dapat kerja di Semen Padang. Atuh, ambo ndak sarjana, anak ambo sarjana. Ya kan, payaji perai, bangko perai dapat karyawan teladan. Jadi nan membayi ongkos haji itu PT Semen Padang. Mangko haji ambo disabui dek kawan-kawan Haji Bidin, Haji Bidin, Haji Bidin. Namo de Ristawardi mangko Bidin kalian yang baut. Bidin ko biaya dinas. Apa mangko bisa cuy itu karena amu hijrah dari Bukit Tinggi ke Padang. Kalau ndak amu ambo dari Bukit Tinggi itu ke Padang, boleh kan dapat kerja di PT Semen? Ndak. Jadi ibu-ibu muda kok kalau ada anak kapai merantau jangan dilarang-larang. Iya kan? Ada anak yang hebat membaca Quran di Surian Solo, painya merantau ke Dubai. Kini jadi imam besarnya di Dubai itu. Dek Santiang baca Quran. Bu. Oh bu. Tahu ndak ibu bara gajinya jadi imam di Dubai itu? Ambo kecil nak. Jadi imam. Di negara awak ko lah cabiak kudu baju imam ndak ganti di pengurus. Taruhnya membawa salat bapa dia sekain seorang usang, bajunya lah cabiak di kudunya. Andaknya kan di balian dek pengurus ndak. Pindah di Darussalam ko di tempat lain. Jadi kalau mau hijrah bisa berubah nasib. Karena Nabi itu hijrah memang menang, bukan kalah. Kalau dicari ibu-ibu bapak-bapak secara lain, kampung awak di Makkah, ke dibunuh ada orang, pindah ke Madinah. Ya kan? Kecil orang tu kalah. Ternyata Madinah itu bisa Nabi menyusun strategi yang baik bagaimana Islam itu cepat berkembang. Satu. Yang kedua apa? Orang-orang Madinah tu lembut bu. Kawan-kawan nan pindah dari Makkah ke Madinah jangan cameh loh. Kabut korma kami 2000 hektar, 1000 hektar untuk orang yang baru datang, 1000 hektar untuk kami. Untuk kami 500 hiku, 250 hiku untuk orang yang datang dari Makkah, 250 untuk kami. Bini kami, bini enggak. Bini ba'alo membaginya. Jadi terjalinlah persaudaraan antara orang muhajirin, artinya orang yang membantu sinan itu namanya orang ansar, orang yang menolong. Ya kan? Bagaimana generasi Islam sekarang, anak kami yang muda-muda tadi, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bersinergi untuk lebih kuat remaja Islam yang akan datang.
berpedoman kepada hijrahnya Rasulullah. Jadi anak-anak muda, kau jangan jadi generasi membeli. Kalau tidak ada perubahan, Bu, Pak, percuma saya pengurus mau undang Ustaz kau mengaji. Bu, Ibu jawab Pak, sesudah raya haji, kau lah ada pai ke Pariaman. Pai lah bisu, kau perlu tejo lah, kau perlu sempat ke Pantai Gondoria. Mangat Ustaz mencaliak baru baca min. Menyewa 3.000. Nyo pacien kacau tu, kacau bisa mencari bantu di dalam. Apa itu lo kecik baru tu. Ambo tanyoan kau orang nam punya baru tu, lah bara lamonyo baru ko pandai baca min. Kalau gak 4 tahun lah apa? Lah ada perubahan sudah tu. Ndak ada aja. Baru lah kena monya aja. Jadi andaknya Pak, baru tu sudahnya caliak bantu di kacau, atau berubahnya lai, painya ke tukang jahit. Dah, yo ruat. Akaba, iko ke membuat baju gak sepasang ada. Sarawak cik, baju cik. Bab itu, ambo kalah pandai mencaliak bantu ambo dalam kacau kani. Buruk na bantunya ambo ndak Sarawak ndak baju. Memanjek karambi setinggi itu apa tilanjang lai. Malu ambo. Aboi Allah ambo baju gak sepasang. Sampai kini Pak, Allah ado baru tu datang ke tukang jahit membuat Sarawak. Nam pandai macam min tu? Endak. Di kalau ndak berubah awak kena nelok tu. Dicampaknya saruk ke batang ye tu ah. Atu sama siawak jo baru macam min. Lah pandai macam min pindak muh membuat baju. Jadi hijrah tu melakukan yang positif. Kalau serupa musaji awak kini kau anan salah lah Bu. Nah do. Angin hari di Padang dia giase. Ya kan? Dicarian karpet untuk tempat sujud narancak. Biasanya masjid lama lah ditukar jo nan baru rancak medeko. Tapi apa yang problem? Buya Hamka menyampaikan 40 tahun yang lalu, kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya. Salat hari raya itu sunat Bu. Tapi tidak tanggung rami orang datang tu. Nyobali makanah nan baru, sajadah nan baru. Kalau salat tu di musaji, jo di surau, ya kan? Sudahnya salat subuh, langsung saya letakkan sajadahnya sinan. Supaya jangan dikalah orang. Dan laki-laki pakai baju koko baru, batik baru, kadang-kadangnya tukar jo bini baru. Ya kan? Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah salat subuh berjamaah. Bertanya ambo cik Pak nan datang kini Pak. Karami awak. Salat subuh le serami kau isu. Ndak percaya dan. Sabok nan nampak dia ambo Bu. Salat subuh ko nan samo raminya je salat raya, dua sem sajinya. Cik Masjidil Haram di Makkah, cik le Masjid Nabawi di Madinah. Kami lah kamapai mengaji Bu. Ada kami mengaji sudah isa gua kalau jauh-jauh ke Riau tu itu ribuan jamaah. Pak Ustaz, beko ditambah subuh agak 15 minit mengaji yuk. Jadi bapak-bapak nan datang subuh tu itu seketik lagi. Iya kan? Salat subuh tu wajib atau sunat? Jadi masih banyak kita orang Islam kok ndak berbeda nan wajib jonan sunat. Salat sunat nyorami datang, salat wajib ndak datang. Ini diubah lagi. Kok lagi duit yo? Ya kan? Kalau tidak kapan lagi? Sampai puluh tahun buyam ka menyebut. Jadi hijrah itu perubahan-perubahan yang berjalan kepada yang lebih baik. Bahasa piamannya the best of the best. Betul. Yang terbaik dari yang paling baik. Kalau ada ibu-ibu nan pemberang ke suami
Adi tahun baru ko ubah le. Gadang dosonya bu. Iya kan? Nabi ketika Isra Mi'raj, saya menangis melihat. Ketika saya melihat di surga dan dibawa pula melihat neraka. Ternyata di neraka itu isinya banyak perempuan. Apakah mereka tidak salat ya Rasulullah? Mereka rajin salat. Malah salat sunat mereka tidak ada tinggal. Apakah mereka tidak puasa? Mereka puasa kata Rasulullah. Malah puasa sunat. Apakah mereka tidak berinfak? Lahi kata Rasulullah. Tapi kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka durhaka kepada suaminya. Ya kan? Ada awak na laki-laki itu loh pak. Jangan sampai istri ko durhaka kawa. Baca rohnya, ditenggang lo hatinya. Sudah pak salat isya, pulang baca Quran. Lalu leh. Agak banyak laki-laki kan enggak pak? Nyolai salat isya, tu pada minum sampai jam 2 malam. Itu tamakan hak istri dia pak. Ajar ke salat tahajud, salat subuh saya tak kalok lah tu. Kalau lah sampai jam 2 malam pada minum. Siapa meninggal Ustaz petangga? Pak Yahya Waloni. Berapa umurnya tu pak? 55 tahun. Sedang manganya ke enggak? Sedang kutubah Jumaat. Ba mengkondak nyuantian di Allah sudah. Nampaknya ajal ko kalau lah sampai sedang bakutubah kan magi nasihat ke jemaah tu. Ndak izinkan di Allah tu kalau ajal lah sampai. Wa may yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa ditangguhkan seseorang ajalnya kalau sudah sampai. Apalagi orang kepada minonya tunggu di Allah. Pak sedang bermino tu alum putih leh. Tu tiba malaikat maut. Mana ada selesai. Sedang orang sedang Jumaat, saya bakutubah loleh. Ndak ditunggunya sampai selesai tu. Apalagi sedang mampu. Ya kan? Ndak mungkin orang sedang berjudi bisa meninggal husnul. Kalau ada awak nampak judi, nampak empuk, minuman karih, narkoba, itu pekerjaan yang akan menganiaya diri. Di tahun baru kok kita tinggal. Boleh ambo berpantun cie. Di ma jalan ke Batu Busuk. Tu di tempat tinggal ambo sinan tu. Kakida jalan Kota Luar. Di belakangnya Batang Kuranji, tasabui ayunya jani. Di ma tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Laham bola peh jamaah, juatinan suci jumukonan jani. Pulang lah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.